Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Sepertama Riba Hanifida. Yang saya hormati jajaran guru-guru semuanya, pengurus-pengurus semuanya, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari kitab Ubudiyah bab ke-8. Di sini ada mengenai khutbah sholat Jumat dan juga mengenai sholat Id. Nah, syarat-syarat dari khutbah sholat Jumat ini ada 10 syarat. Yang pertama itu adalah khotibnya itu berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua itu ketika khutbah itu dilakukan dengan berdiri, khotibnya maksudnya. Yang ketiga itu adalah khotib melakukan duduk antara dua khutbah. Kemudian yang keempat itu syaratnya adalah khotib itu dalam keadaan suci. Yang kelima, aurat khotib tertutup. Yang keenam itu adalah rukun mendengarkan rukun ke-40 jamaah, yaitu adalah isma, dan yang ketujuh itu adalah syaratnya adalah 40 orang yang simak. Kemudian rukunnya itu dibacakan dengan bahasa Arab. Yang kesembilan, keduanya itu kan sholat khutbah Jumat kan dilakukan dengan dua kali khutbah yang pertama dan juga khutbah kedua. Nah, dua khutbah ini kedua-duanya itu dilakukan dengan bahasa Arab seperti itu. Dan yang ke-10 adalah mu'alaat, tidak adanya pisahan atau jarak antara yang satu dan yang kedua dengan jarak yang memisahkan seperti itu. Untuk rukunnya ini ada 5 rukun. Yang pertama itu mengucapkan hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga membacakan wasiat untuk bertakwa, yang keempat itu adalah membacakan ayat yang mudah di khutbah yang pertama, dan yang kelima itu adalah mendoakan tentang akhirat mungkin yang baik-baik agar kita diberikan yang terbaik untuk segenap kaum muslimin seperti itu. Untuk prosesinya itu, khutbah ini prakteknya itu dilakukan oleh 2 orang. Itu yang pertama khotib, dan yang kedua itu adalah seorang muazin yang merangkap menjadi seorang muraki dan juga bilal seperti itu. Nah, di sini juga dibutuhkan tongkat, di mana tongkat ini dahulu ketika zaman Nabi itu berupa seperti pedang ataupun busur panah seperti itu. Nah, prosesi dilakukannya khutbah Jumat itu ada dimulai dengan muazin melantunkan azan yang pertama, kemudian dilanjut dengan sholat ba'da azan. Setelah itu dilanjut dengan dimana Bilal ini mengambil tongkat dan membaca ma'asyar muslimin kayak gitu sampai akhir. Kemudian khotib itu menerima tongkat dari Bilal tersebut dan khotib memulai salam kepada hadirin. Setelah itu dilanjut dengan muroki membaca azan yang kedua. Setelah itu khotib membaca khutbah yang pertama. Setelah khotib membaca khutbah pertama ini, dilanjutkan khotib itu duduk sebentar dan disunahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Dan setelah itu saat khotib ini tadi membaca surah Al-Ikhlas, muroki itu berselawat dengan suara yang keras seperti itu. Kemudian setelah itu khotib baru membacakan khutbah yang kedua dan akhirnya dilakukan iqomah dan akan dimulainya sholat Jumat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sholat Id, di mana sholat Idnya itu hukumnya sunnah muakkad dan ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Nah, sholat ini bisa dilakukan dengan jamaah atau sendiri, tetapi jika sendiri itu tidak disunahkan untuk adanya khutbah seperti itu. Nah, dilakukannya ini adalah ketika matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu jarak waktu yang diperbolehkannya dilakukan sholat itu. Tetapi disunahkan ketika matahari ini telah naik sepenggalan atau kurang lebih 1 tombak di pandangan kita seperti itu. Nah, untuk kesunahan imamnya itu adalah yaitu imam datang ketika sholat akan dimulai. Kedua itu adalah setelah imam datang ini, beliau ini memperhatikan shaf untuk persiapan akan dimulainya sholat seperti itu. Nah, selain itu kesunahan untuk yang umum itu adalah pertama
mandi untuk niatan melakukan sholat, atau mandi dengan niatan aku akan melakukan sholat id. Yang kedua itu adalah berangkat pagi dan juga berhias. Ini bisa dengan menggunakan wangian atau pakaian yang bagus. Kemudian di sini ada makan dulu sebelum berangkat, dan jalan ketika kita berangkat dan juga jalan ketika kita kembali itu disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda seperti itu. Nah, untuk pesanaannya yang pertama itu adalah muraki memberi aba-aba akan dimulainya sholat. Yang kedua itu adalah imam baru ke mihrab. Yang ketiga itu adalah baca iftitah. Yang keempat dibaca al-fatihah dan juga surat pendek setelah dibacanya 7 kali takbir. Kemudian kelima itu adalah Bilal maju ke depan. Yang keenam itu adalah khotib menuju ke mimbar, Bilal menjadi sholawat. Dan yang ketujuh itu baru khotib itu berkhutbah untuk yang pertama. Itu tadi untuk pelaksanaan dari khutbah sholat id seperti itu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.